Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din yang digarang oleh Syekh Al-Imam Nasir As-Sa'di. Di mana kita telah membahas tentang macam-macam najis, ya, dan yang bukan najis, ya. Yang najis itu adalah seperti kencing, kemudian kotoran hewan yang haram untuk dimakan, ya, kemudian hewan buas, binatang yang buas, ya, dan juga maitat, yaitu bangkai. Kemudian di antara perkara-perkara yang bukan najis itu adalah, ya, jasadnya manusia, yaitu orang yang meninggal dunia, maka tubuhnya tidak najis. Ya, kemudian semua hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, kemudian as-samak wal jarad, ya, yaitu ikan dan juga belalang. Nah, kemudian awrathul hayawanatil ma'kulah wa abwaluha, kotoran hewan atau kencing hewan yang boleh dimakan, ya, dagingnya, maka itu tidak najis, ya, itu tidak najis. Nah, selanjutnya wa maniyil adami, dan mani manusia, ya, dan maninya manusia ini tidak najis. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farakan fayusalli fihi." Ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu rutbahu wa yafruku yabisahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengenai mani ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau kalau masih basah maka dicuci cara membersihkannya. Tapi kalau sudah kering maka dikerik, ya. Dikerik, tahu nggak dikerik? Ya, dikerik. Nah, kalau dikerik kira-kira hilang semua nggak ada bekasnya atau masih ada bekasnya? Masih ada bekasnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sholat dengan baju yang ada bekasnya tadi. Ya, kuntu afruquhu min thawbi Rasulullah sallallahu farkan fayusalli fi, kata Aisyah, ya, dahulu saya mengeriknya dari bajunya Nabi, baju Rasulullah sallallahu, ya, kemudian beliau sholat dengan baju tersebut. Beliau sholat dengan baju tersebut. Dan dalam riwayat yang lain, kuntu aghsilul janabah min thawbin nabiy sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila shalah wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi. Saya mencuci, ya, bekas janabah dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau
keluar menuju sholat, sementara bekas air itu masih ada di baju beliau, jadi masih basah. Ya, jadi Aisyah mencuci baju Nabi SAW dari bekas janabah, yakni mencuci maninya ya yang ada di baju. Kemudian beliau sholat dengan baju tersebut yang masih basah. Ya, nah, dalam riwayat Imam Muslim dikatakan laqad ra'aituni wa inni la ahukkuhu min thabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabisan bi dhufri. Ya, sungguh saya benar-benar mengerik ya mani tersebut dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia dalam keadaan kering bi dhufri, dengan kuku saya, dengan kukunya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, falau kana al-maniyyu najisan lamaktafat bi farqihi min athab. Kalau mani itu najis, maka tentunya tidak cukup hanya dengan mengeriknya, tapi harus dicuci ya, biar tidak ada bekasnya. Nah, biar tidak ada bekasnya. Dengan demikian ya, karena ini perbuatan Aisyah radhiyallahu anha dan didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya bahwa perbuatan itu benar, ya, artinya tidak salah, ya, dan menunjukkan bahwasanya mani itu tidak najis. Kemudian perkara yang tidak najis berikutnya, wa baulul ghulamis shaghir alladhi lam ya'kul at-ta'ama lisyahwat yakfi fihi an-nadah. Ya, dan perkara berikutnya, kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan karena kebutuhannya, ya, yakni dia belum faham itu makanan. Kalau ada makanan dia pengen makan, ya. Nah, belum paham seperti itu. Yakfi fihi nadah, maka cukup baginya nadah, yaitu memercikkan air ke kencing tersebut, ya. Jadi kalau bayi laki-laki kencing dan mengenai baju ibunya, dan bayi ini belum memakan makanan selain ASI, ya, maka cara mencucinya itu cukup dengan diperciki saja. Nah, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicuci karena karena kencing jariyah, ya, anak perempuan, wa yurashu min baulil ghulam, dan diperciki dari kencing bayi laki-laki. Jadi kalau bayi perempuan itu dicuci karena itu najis, sementara kalau kencing bayi laki-laki itu diperciki saja dengan air, ya, maka itu sudah suci. Kalau diperciki air, ya, kira-kira airnya netes nggak? Artinya di baju tersebut, ya, kalau ada kencing kemudian diperciki air, setelah itu airnya ngalir nggak? Nggak ngalir, ya. Tapi kencing itu akan bersatu dengan air tadi, ya, yang dipercikan tadi, ya, dan dia sudah suci. Seperti itu cara mensucikannya. Tapi kalau bayi perempuan harus dikuturi dengan air, ya, dikucuri air, ya, karena dicuci dengan air, ya, akhirnya najisnya kebawa oleh air tadi. Wa idza zalat 'ainun najasah tahural mahal. Kalau benda najisnya itu sudah hilang, maka, ya, tempatnya sudah suci. Ya, tempat yang terkena najis tadi kalau sudah hilang najisnya,
maka artinya tempatnya sudah suci. Walam yadurra baqa'ul launi warrih, dan tidak menjadi mudarat tetap adanya warnanya atau baunya. Ya. Jadi kalau ada najis kemudian kita buang, ya, zatnya tadi, ya, zat najisnya kita buang, benda najisnya kita buang, ya. Terus ada sisanya tuh, ada bekasnya, maka bekasnya itu sudah suci. Ya, karena ainun najisnya, ya, ain najasanya itu udah hilang. Sebagaimana terdapat dalam hadis Abi Samh radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu liqaulihi sallallahu li Khawlah bintu Yasar, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khawlah bintu Yasar fid dam, ya, tentang masalah darah. Ya, Nabi mengatakan yakfikil ma wa la yadurruka atharuhu, cukup, ya, olehmu disiram dengan air, yakni dicuci dengan air. Kalau masih ada bekasnya maka enggak masalah. Ini tidak memudaratkanmu. Wa la yadurruki atharuhu, dan tidak memudaratkan kamu atharnya, ya, bekasnya. Ya, bekasnya. Darah itu najis enggak? Darah najis, ya. Kalau misalnya darah ini mengenai baju, ya, perempuan sedang haid kemudian darahnya mengenai bajunya, ya, kemudian bajunya dicuci, ya, setelah itu bajunya dicuci, setelah dicuci masih ada bekasnya, ya, nah, tapi darahnya udah nggak ada, warnanya masih ada, bekasnya dikit, ya, maka itu tidak masalah. Bajunya sudah suci, tapi masih ada bekasnya, nggak masalah. Kalau dicium masih ada baunya, nggak masalah, karena, ya, darahnya sudah hilang, tadi udah ngalir bersama air. Nah, hanya saja warnanya masih ada sedikit, ya, wala yadurruki atharuhu. Nah, ya. Dengan demikian masalah najis ini dicukupkan oleh Syekh sampai di sini, dan beralih kepada bab selanjutnya, yaitu bab sifatil wudu, bab tentang sifat wudu, ya, tata cara wudu. Nah, jadi sebelum berwudu telah didahului, ya, oleh Syekh untuk membersihkan tubuh kita atau pakaian kita yang akan kita gunakan untuk beribadah, ya. Nah, pakaian kalau untuk mau wudu ada najisnya, ya, dicuci dulu, adabnya begitu, ya. Nah, setelah itu, ya, ada di tubuh kita dibersihkan dulu. Kalau ada kotorannya dan najisnya, bersihkan dulu sebelum berwudu. Kalau sudah bersih, ya, maka setelah itu kita mulai wudu. Ya, itu adabnya seperti itu. Wa huwa ayyanwi raf'al hadathi awil wudu'a lis-salati wa nahwiha. Yang pertama, adab dalam berwudu adalah berniat, ya, untuk menghilangkan hadas, atau berniat wudu untuk salat dan yang semisalnya, ya. Wa niyyatu syartun li jami'il a'mali min taharatin wa ghairiha, dan niat ini menjadi syarat untuk seluruh amalan, baik itu berupa bersuci maupun yang lainnya, yang disyaratkan untuk bersuci, ya, di dalamnya amalan tersebut.
Jadi kalau bersuci itu menjadi syarat suatu ibadah, ya, maka dia wajib berniat untuk bersuci. Tapi kalau bersuci itu tidak wajib dalam ibadah tadi, maka Anda tidak niat untuk bersuci pun nggak masalah, karena bersuci tadi bukan syarat sahnya ibadah tadi. Seperti apa? Zikir misalnya, ya. Nah, antum dalam keadaan tidak suci mau zikir, boleh saja. Baca Quran, nah, baca Quran maksudnya tidak dengan memegang mushaf, ya, karena kalau dalam memegang mushaf itu nanti ada khilaf, ya. Baca Quran, ya, murajaahnya, ya, murajaah surat, tapi belum wudu, boleh nggak? Boleh, ya. Tapi tentunya yang lebih utama adalah wudu dulu. Tapi kalaupun belum wudu, ya, ada ustaz butuh bantuan antum, tolong antum bacakan surat ini, ya, ayat ini saya lupa. Ya, dia belum wudu, boleh dia baca? Boleh. Karena bersuci saat itu bukan syarat, ya, sahnya dia baca Quran. Nah, ya, atau dia zikir. Walaupun itu tentu lebih utama, ya, kalau dalam keadaan bersuci. Tapi kalau bersuci itu menjadi syarat dari suatu ibadah, maka dia wajib berniat, ya, dalam bersuci tadi. Nah, seperti sholat, maka bersucinya adalah syarat sah sholat. Orang yang tidak bersuci sholatnya nggak sah. Wa niyatu syartun li jami'il a'mal min taharatin wa ghairiha. Dan niat itu merupakan syarat sah bagi seluruh amal, ya, baik itu berupa bersuci maupun yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya setiap amal itu bergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Jadi dia berniat untuk bersuci. Wudu, dia berniat untuk menghilangkan hadas dan untuk sholat. Ya. Thumma yaqulu bismillah. Kemudian dia mengucapkan bismillah. Ya. Dia mengucapkan bismillah. Setelah dia berniat untuk wudu, dia mengucapkan bismillah. Hal ini sebagaimana yang datang dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah, ya, atasnya. Hanya saja hadis ini berkata Imam Ahmad, laisa yathbutu fi hadha hadis. Wa qala hadithu Abi Sa'id ahsan min hadithi fi hadzal bab. Nah, wa jumhurul ulama ala annahu law taraka tasmiyah sahha wudu'uhu li'annahu lam yasihh al-hadits fihi. Jumhur ulama berpendapat kalau dia berwudu enggak baca bismillah, apa hukumnya? Wudunya sah atau enggak? Ya, wudunya sah. Ya, wudunya sah. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan isnaduhu hasan, sanadnya hasan, ya. Dan hadis-hadis ini memiliki syawahid yang sangat banyak yang mengangkat hadis ini, ya, menjadi hadis yang sahih, ya, atau syawahid yang banyak yang menjadikan hadis ini hadis hasan paling tidaknya, karena ada yang memandang hadis ini sebagai hadis dhaif. Ala kulli hal, orang yang berwudu dan dia membaca bismillah itu jauh lebih baik, sempurna daripada yang tidak membacanya. Kemudian wa yaghsilu kaffaihi thalathan. Membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, ini sunnahnya.
Ya, mencuci telapak tangan 3 kali. Telapak tangan ya ini dari ujung jari sampai pergelangan ya. Ini telapak tangan dicuci. Nah, 3 kali. Thumma yatamadmadu wa yastanshiqu 3 bi 3 ghurafat. Kemudian bertamadmad. Madmadah itu artinya apa? Berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut kemudian digoyang-goyang ya airnya buat kumur-kumur. Wastansyaqa dan istinsyaq. Ya. Istinsyaq itu apa? Menarik air itu ke dalam hidung, ke lubang hidung dengan nafas, gitu ya. Artinya memasukkan air ke dalam hidung, ya, dengan ditarik nafas kita, kemudian dikeluarkan. Memasukkannya namanya istinsyaq, mengeluarkannya namanya istinthar. Istinthar. Nah, dilakukan dengan 3 kali cidukan ya. Setiap cidukan berarti untuk tamadmad istinsyaq. Langsungan. Ya. Jadi tidak apa? Hidungnya dulu mulutnya baru hidungnya tidak, tapi langsungan. Gitu ya. Nah. Ya, mungkin awal-awal susah karena belum terbiasa, tapi kalau udah terbiasa maka bisa. Ya. Tentang masalah hukum istinsyaq dan istinthar ini khilaf di kalangan para ulama. Tadi Syekh tidak ingin membahas khilaf, tapi beliau hanya menyebutkan yang beliau rajihkan, ya. Dan tentunya tidak ada khilaf. Kalau ada khilaf kita tinggalkan, tapi yang nggak ada khilaf kita apalagi disepakati, wah kita amalkan. Dan semuanya sepakat kalau ini amalan yang dianjurkan dalam wudu. Semuanya sepakat kalau amalan ini disyariatkan dalam wudu. Yakni istinthaq dan tamadmad, istinsyaq, istinthar itu disyariatkan. Hukumnya apa? Ini berbeda. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi jelas ini disyariatkan dalam wudu. Nah, yang wajib berpendapat kalau ini bagian dari muka, ya, karena ini bagian daripada muka, dan muka itu hukumnya wajib, dia rukun wudu. Ghuslul wajh, ya, membasuh muka itu hukumnya wajib karena dia rukun wudu. Dan mulut dan juga hidung bagian dari muka, ya, karena dia tidak mungkin dibasuh bersama dengan mukanya sekaligus, maka didahulukan, ya. Nah, habis itu mukanya. Nah, ya. Dan kita tidak mendapatkan dalil yang lain bahwasanya Nabi pernah meninggalkannya sekalipun. Kalau Nabi pernah meninggalkannya itu bisa menjadi dalil kalau itu hukumnya sunnah. Karena kalau wajib itu nggak boleh ditinggalkan. Kalau Nabi pernah meninggalkannya berarti hukumnya sunnah, walaupun sekali, ya. Tapi kita tidak mendapatkan dalil, ya, yang mana Nabi pernah berwudu tanpa bertamadmad dan beristinsyaq. Iya, ala kulli hal ini masyru'. Ya, terlepas itu antum bilang wajib, antum bilang sunnah, wah itu urusan lain, yang penting masyru'. Kalau mengamalkannya jelas lebih utama dan lebih selamat tentunya, ya. Nah, dan Nabi SAW bersabda, asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasanun sahih wa fi riwayatin li Abi Dawud idza tawadda'ta famadmad. Ya. Nah. Dan sempurnakanlah dalam berwudu sela-sela jari-jari kalian, ya, di sela-sela jari-jarinya,
Dan bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Nabi menganjurkan bersungguh-sungguhlah engkau dalam beristinsyak kecuali dalam keadaan berpuasa, menekankan istinsyak itu. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Idza tawadda'ta famadmad." Kalau kamu berwudu maka madmad, ya, yaitu tamadmadlah, yakni berkumur-kumurlah. Nah, dan istinsyak dan tamadmad ini dengan 3 kali cidukan, ya, yaitu satu kali cidukan sebagainya digunakan untuk mulut, ya, tamadmad, dan sisanya digunakan untuk hidungnya, ya. Fa yatamadmad awwalan thumma yukhriju ma mastanshaqahu bi anfihi bi daf'ihi bin nafs thumma al-ghurfa thaniyah wa thalith kadhalik wa hadha huwa thabit an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah bin Zaid al-Ati wa ghairuhu. Amal fasl bain al-madmad wal istinshaq wa dhalika bi yaj'ala lil fam ghurfa mustaqilla wal anf ghurfa ukhra fatakunu 6 ghurafat faqad jaa fi hadits Talha bin Musarrif an abihi an jaddihi qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina al-madmad wal istinshaq akhrajahu Abu Dawud wa qala Ibn al-Qayyim fi Zad al-Ma'ad wa lam yaji' al-fasl bain al-madmad wal istinshaq fi hadith as-sahih al-battah lakin fi hadith Talha bin Musarrif an abihi an jaddihi wa la yurwa illa an Talha an abihi an jaddihi wa la yu'rafu li jaddihi suhbah. Ya, terdapat hadis yang mursal, ya. Kalau hadis-hadis yang sahih yang membicarakan tentang masalah istinsyak dan istinthar, maka hanya menyebutkan 3 kali cidukan, ya. Nah, 3 kali cidukan, ya. Hadis-hadis yang menyebutkan masalah istinsyak dan istinthar itu hanya menyebutkan 3 kali cidukan. Artinya 1 cidukan digunakan untuk mulutnya, ya, untuk tamadmadah, berkumur-kumur, dan sisanya untuk istinsyak, ya. Terdapat dalam riwayat yang mursal, ya, bahwasanya Nabi SAW itu membedakan antara cidukan untuk mulut dan cidukan untuk hidung. Untuk madmadah dan istinsyak itu membedakannya. Artinya nanti ada 6 kali cidukan, 3 cidukan buat mulutnya, 3 cidukan buat hidungnya, ya, ya, paham nggak? Nah, ya. Jadi kumur-kumur dulu 3 kali, habis itu istinsyak 3 kali, ya, jadi 6. Ini ada riwayat mursal dalam hal ini, ya, dan riwayat mursal termasuk bagian daripada riwayat-riwayat yang dhaif. Nah, thumma yaghsilu wajhahu 3 wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3. Kemudian membasuh mukanya 3 kali dan kedua tangannya sampai kedua sikunya 3 kali juga, ya. Nah, jadi membasuh mukanya 3 kali dan tangannya juga 3 kali sampai kedua sikunya. Dan ini merupakan rukun wudu. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, ya. Yang namanya wajah, batasan wajah, ya. Kenapa disebut wajah? Ya, wajh, ya, bahasa Arab. Sudah menjadi bahasa Indonesia, ya, wajh. Ya, ini ma yahsulu bihil muwajahah, yang bisa dilihat oleh lawan, ya, lawan kita, lawan bicara kita, namanya wajah, ya, ya, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut, ya. Wa huwa min manabiti sya'ri ar-ra's al-mu'tad ila adh-dhaqn tulan. Jadi dari
tempat tumbuhnya rambut di sini sampai ke dzaqan, sampai sini. Ya. Ini kalau panjangnya. Kalau lebarnya ya apa? Wa minal udhuni ilal udhuni ardan. Nah, kalau lebarnya dari apa? Telinga ke telinga. Ya. Jadi dari sini telinga ke telinga sampai dzaqan, ini namanya wajah. Ya, maka ini dibasuh. Taib. Kalau dia termasuk orang yang memiliki jenggot yang lebat, maka disunnahkan untuk mentakhlil. Wa yusannu takhlilul lihya bi asabi'ihi al-mablulah bil ma'. Dan disunnahkan untuk menyela-nyela jenggotnya dengan tangan yang basah dengan air, ya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyela-nyela jenggotnya. Ya, jadi beliau mengusap wajahnya, kemudian di sela-sela kita ambil air di sela-sela jenggotnya. Kalau jenggotnya ya lebat, kalau tipis ya nggak perlu, karena sudah cukup ya dengan membasuh wajahnya itu sudah kena. Ya, agar air ini mengenai dzaqannya, ya, betul-betul sampai ke dzaqan, ya. Nah, kemudian wa yadaihi ilal marfaqain, kedua tangannya sampai kedua sikunya, ya, itu dari ujung jari sampai ke sikunya, ya, maka dibasuh 3 kali. Wa yamsahu ra'sahu min maqdami ra'sihi ila qafahu biyadaihi. Kemudian mengusap kepalanya dari depan kepala sampai ke belakang dengan kedua tangannya. Dengan kedua tangannya. Ya. Biyadaihi, dengan dua tangannya, bukan dengan satu tangan. Tapi dengan kedua tangannya. Ya. Yang jelas ini sifat yang paling sempurna. Ya, yang jelas ini sifat yang paling sempurna. Adapun bolehkah sebagian kepala saja atau tidak? Ya. Dalam keadaan tidak memakai imamah, ini khilaf. Tapi kalau dalam memakai imamah, ya dia memakai imamah, Mama tahu enggak? Ya. Nah, yang di apa? Pakainya di kain yang digubet. Ya, gubet tuh enggak? Yang diikatkan ya kepalanya. Kemudian dia ditarik sedikit, jadi ada bagian kepalanya. Imamahnya itu dia apa? Diusap imamahnya. Nah, kemudian ini juga bagian kepalanya diusap. Ya, itu rukhsah kalau dia pakai imamah. Ya, pakai imamah. Tapi Nabi SAW mempraktekkan, ya, berwudu ketika tidak ada imamahnya di atas, itu di apa? Dari arah depannya ke belakang, kemudian thumma yu'iduhuma ilal mahall alladhi bada'a minhu maratan wahidah, kemudian mengembalikan ke tempat dia memulai. Dan ini hanya dilakukan sekali saja, ya. Dia mengusap ke belakang, kemudian dibalikkan ke depan lagi, ya. Nah, sekali saja, dan ini sekali saja. Dan yang namanya mengusap itu berbeda dengan membasuh. Yang namanya mengusap tidak memakai air, tapi memakai sisa air. Jadi bukan mengambil air dikeprokin ke kepala. Itu namanya membasuh, bukan mengusap. Ya. Nanti akan datang hadisnya di belakang, ya. Abdullah bin Zaid, nanti hadisnya akan disebutkan oleh muallif. Thumma yudkhilu sabbahatayhi fi samakhay udhunayhi wa yamsahu bihima biibhamaihi zahirahuma. Kemudian memasukkan sabbahatayhi, ya, jari apa? Telunjuknya di samakhay udhunayhi, ya.
di apa? Daun telinganya. Nah, memasukkan jari telunjuknya di apa? Daun telinganya. Wa yamsahu bi ibhamaihi dhahirahuma, dan mengusap dengan dua ibu jarinya bagian luarnya, ya, diusap. Nah, itu juga cukup sekali. Thumma yaghsilu rijlaihi ma'al ka'baini thalathan. Kemudian membasuh kedua kakinya bersama kedua mata kakinya 3 kali. Dan ini sifat wudu yang sempurna. Wa hadza akmalul wudhu'i alladhi fa'alahu Nabi SAW. Dan ini adalah wudu yang sempurna yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini wudu yang sempurna, ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, annahu su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid ini pernah ditanya bagaimana caranya wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawrin min ma', maka beliau meminta untuk didatangkan wadah air, wadah yang ada airnya, ya. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berwudu, ya, dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi min at-tawr, maka beliau menuangkan air yang ada di wadah tadi, jadi dituangkan, ya, ke tangannya, kedua tangannya, ya, kedua telapak tangannya dituangkan. Faghasala yadayhi thalathan, kemudian beliau membasuh kedua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit tawri famadmad, setelah itu beliau memasukkan tangannya ke wadah, ke ember tadi. Jadi sebelum memasukkan tangannya ke ember, dicuci dulu tangannya. Setelah dicuci, beliau memasukkan tangannya ke ember air tadi, ya. Faghasala yadayhi thumma adkhala yadahu fi tawri famadmada wastanshaqa wastanthara thalatha gharafat. Kemudian beliau bertamadmad, istinsyaq dan istinthar 3 kali cidukan, ya. Thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan, kemudian beliau memasukkan kembali tangannya, tangan kanannya, dan membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghasala yadayhi marrataini ila al-mirfaqain, kemudian beliau membasuh kedua tangannya 2 kali sampai ke kedua sikunya. Thumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan, kemudian beliau memasukkan lagi tangannya dan mengusap, ya, kepalanya dari depan dengan kedua tangannya sampai ke belakang hanya sekali saja. Thumma ghasala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Dalam hadis Imran maula Utsman, ya, Imran pembantunya Utsman bin Affan, beliau mengabarkan bahwasanya beliau melihat Utsman bin Affan itu berwudu dengan bi'inain, ya, dengan apa, seember air, ya, wadah yang ada airnya. Fa afragha ala yadayhi thalathan, kemudian beliau menuangkan ke telapak, ya, kedua telapak tangan beliau 3 kali, ya, 3 kali. Fa ghasalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina, beliau mencuci kedua telapak tangannya. Setelah itu beliau memasukkan tangannya yang kanan ke apa, ke wadah air tadi. Wa famadmada wastanshaqa, ya, kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsyaq. Thumma ghasala wajhahu thalathan, kemudian membasuh mukanya 3 kali, membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalath mirar, dan membasuh kedua tangannya sampai ke kedua sikunya 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Thumma ghasala rijlaihi thalathan, kemudian membasuh kedua kakinya 3 kali, ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari 2 hadis ini bisa
disimpulkan seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi ya, dalam urutan wudu. Dan ini wudu yang sempurna. Dan ini adalah wudu yang sempurna. Wal fardu min dzalika, dan yang wajib dari hal itu ya, kalau tadi sifat sempurna artinya ada sifat wajib sama sunnahnya jadi satu. Ini sifat sempurnanya. Sekarang kalau sifat wajibnya bagaimana? Ayyaghsila marratan wahidah. Ya, yaitu membasuh satu kali saja. Minimalnya sekali. Wa yurattibaha ala ma dzakarahu Allah Ta'ala fi qawlihi, dan mengurutkannya seperti yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang beriman, apabila kalian berdiri untuk melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah muka kalian, basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian, kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Jadi urutannya apa? Wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala dan mencuci kaki atau membasuh kaki. Ya, ini urutannya. Jadi wajib tartib. Ini wajibnya, ya, fardunya. Yang ketiga, wa alla yafsila bainaha bi fasilin tawilin urfan bihaitsu yubna ba'dahu 'ala ba'd wa kadza kullu mashturidat lahul muwalah. Ya, dan tidak boleh memisahkan antara satu dengan yang lainnya dengan pemisah yang panjang secara uruf, pemisah yang lama. Ya, lama itu gimana? Dikembalikan pada uruf, yang mana salah satu dari rukun tadi itu dibangun, ya, sebagiannya dibangun di atas sebagian yang lain. Yakni harus berurutan, harus mualah, ya, harus berterusan, ya, dan tidak boleh ada pemisah dari kedua anggota tubuh tadi, anggota wudu tadi, ya, dengan waktu yang lama. Tapi kalau waktunya sebentar, ya tidak dikatakan sebagai apa? Munqati, ya, terputus. Misalnya antum lagi wudu, ya, lagi mencuci muka, tiba-tiba mati lampu. Tunggu bentar, habis itu keluar air. Lanjutkan atau ngulangi? Lanjutkan, karena ini tidak dikatakan sebagai apa? Fasil, sebagai pemisah. Ya, karena cuma sebentar saja. Tapi kalau nunggu agak lama, ya, sampai basuhan tadi sudah kering kembali, ya, maka ini harus mengulangi dari awal karena tidak mualah. Nah, ya, ini kewajiban wudunya, ya, furudul wudunya. Nah, baik. Dengan demikian kita sudah mempelajari, ya, taharah, tentang taharah yaitu wudu. Selanjutnya yang akan dibahas adalah masalah al-mashu al-khuffain, ya, yaitu mengusap apa? Khuffain, ya, yaitu dua sepatu. Nah, baik, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Betul. Batasan air kan tadi dibasuh dulu, baru bisa mengambil. Nah, batasannya itu mana? dimasukkan tangan ke air, tidak ada batasannya. Gayung, nah, enggak apa, bisa. Nah, karena ini bukan termasuk air musta'mal, ya. Bicara masalah air musta'mal itu lebar. Tapi, ya, kalau kita sudah mencuci tangan kita bersih, ya, maka dalam hadis Humran tadi, Maula Uthman, dan juga hadis Abdullah bin Zaid disebutkan bahwa Nabi SAW itu memasukkan tangan ke air.
taur ya atau ina itu wadah kecil ya, bukan wadah besar, bukan wadah yang airnya 2 kulah ya, kan nggak mungkin dibawa-bawa ke Nabi, dibawa-bawa ke sahabat ya, tolong ambilkan air, kemudian dibawa air 2 kulah, kan nggak mungkin ya. Dan ina kecil artinya yang bisa dibawa, yang seukuran bisa dibawa dan tidak memberatkan ya. Kalaupun misalnya taruhlah ya 1 ember ya, tetap saja 1 ember kan bukan 2 kulah ya. Nah, bukan 2 kulah kalau yang mensyaratkan airnya itu harus 2 kulah ya, karena kalau dimasukkan ke tangan nanti ada bagian air yang masuk lagi, airnya akhirnya menjadi air musta'mal, bukan seperti ini ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Nah, tidak apa? Tidak apa? Hewan buas. Nah, iya. Hewan buas itu najis ya. Najisnya berbeda dengan najis anjing ya. Nah, jadi bukan najis mughalladhah, bisa dikatakan seperti itu. Ya, najisnya ini ya ini kalau apa dia itu dimakan, nggak boleh dimakan karena dia itu najis, hewan najis. Kalau misalnya dia nempel ke kita ya, cukup dicuci aja sekali ya, tidak harus 7 kali ya. Nah, cukup dicuci sekali dan tidak 7 kali. Ini pun harus kita bedakan ya, karena jadi yang najis itu tubuhnya atau bukan, yang najis tubuhnya atau bukan. Karena orang-orang dahulu juga ada yang memakai kain dari kulit ya, hewan apa? Hewan buas tadinya. Nah, jadi setahu saya wallahu a'lam bishawab, jadi kalau ada hewan-hewan buas yang maksudnya buasnya sudah jinak kali ya. Kalau masih buas maka kita takut dia dekat dengan kita ya. Kayak singa tapi sudah jinak ya, akhirnya bisa bergaul dengan kita. Apakah kita perlu mencuci baju kita ya? Kalau dia menempel ke kita ya, kalau dia menempel ke kita maka untuk hati-hatinya ya dicuci saja, karena tadi wasiba kulluha najisah, dan hewan buas itu semuanya najis. Jadi dicucinya cukup sekali saja. Nah, karena najisnya bukan najis seperti najis liur anjing. Dan pada anjing pun yang najis yang harus dicuci 7 kali itu liurnya atau tubuhnya ya, liurnya saja. Kalau tubuhnya tidak, najis mughalladh. Artinya kalau anjing itu nempel ke kaki kita ya, maka itu cukup dicuci sekali saja ya, tidak 7 kali, karena yang najis mughalladh itu yang liurnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sudah zuhur, sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.